Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Trivena Tumbel. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif di Institut Agama Kristen Negeri Manado semester 3. Dan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pak Dewasa, saya akan memaparkan atau membahas mengenai materi yang berkaitan dengan orang dewasa atau Pak Dewasa. Nah, Pak Dewasa ini tidak selalu berhubungan dengan doktrin atau teologi Kristen, tetapi juga berhubungan dengan kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia menurut Maslow ada 5, dan yang akan saya bahas saat ini adalah tentang kebutuhan sosial atau kebutuhan kasih sayang. Nah, tema yang saya angkat di saat ini adalah bagaimana cara memilih pasangan hidup yang dekat dengan Tuhan. Tentunya kalau kita mendengar kata pasangan hidup, itu sudah tidak asing lagi bagi orang dewasa. Apalagi bagi mereka yang sudah bekerja, bagi mereka yang sudah mapan, pasti mereka sudah memiliki keinginan untuk menikah. Mereka sudah membutuhkan kasih sayang dari suami, dari istri, bahkan mereka sudah menginginkan mempunyai anak. Tetapi mengapa saya mengangkat tema ini? Karena banyak yang saya lihat, banyak kasus yang saya dapatkan, suami dan istri itu bercerai karena mereka banyak cekcok. Banyak pendapat yang berbeda satu sama yang lain. Saat mereka masih pacaran, itu mereka tidak memperlihatkan sifat-sifat negatif mereka, sehingga ketika mereka menikah lalu satu persatu menimbulkan sifat-sifat yang negatif, itulah yang membuat mereka tidak cocok dan bercerai. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan cara atau etika memilih pasangan hidup yang dekat dengan Tuhan. Pastinya kalau orang yang dekat dengan Tuhan, itu pastinya sudah baik. Dan saya rasa semua orang pun juga ingin memiliki atau mendapatkan pasangan hidup yang dekat dengan Tuhan. Nah, sebelum saya akan memberikan caranya atau etika untuk mendapatkan pasangan hidup yang dekat dengan Tuhan, kita harus mengetahui dulu apa itu pernikahan menurut Alkitab. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 2, pernikahan sebagai sebuah lembaga yang ditetapkan Allah sendiri. Dan di dalam Efesus 5 ayat 31-32, pernikahan melukiskan persekutuan antara Kristus dan gerejanya. Sudah jelas ya, bahwa pernikahan ini bukan main-main, pernikahan ini bukan remeh. Jangan anggap sepele dengan pernikahan, karena pernikahan itu adalah berhubungan dengan Kristus, berhubungan dengan kekudusan. Nah, ini adalah etika memilih pasangan hidup. Ketika kita sudah menginginkan untuk mendapatkan pasangan hidup atau mencari pasangan hidup, hal yang kita harus lakukan yang pertama adalah berdoa. Sebelum kita berniat atau bertekad untuk mencari pasangan hidup kita harus berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus. Karena memilih pasangan hidup itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Kita harus perlu bawa dalam doa. Bahkan kita harus gumuli dan terus gumuli dan meminta pertolongan dari Roh Kudus. Karena ketika kita meminta pertolongan dari Roh Kudus, pastinya Tuhan tidak akan memerintahkan kita untuk menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang malas-malasan, orang yang tidak pernah membimbing kita untuk dekat dengan Tuhan Yesus, orang yang gila uang atau menikah cuman karena masalah yang terjadi atau karena dijodohkan. Tidak begitu, teman-teman. Karena ketika kita berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita yang terbaik, Tuhan pasti akan nyatakan seperti dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Matius 7 ayat 7-12. Saat kita membawa permintaan ke hadapannya dan menyerahkan diri ke dalam pimpinannya, yakinlah bahwa Dia akan menyatakan kehendaknya. Nah, yang kedua itu ada perjumpaan. Sebelum dari segala hubungan yang pertama, pastinya ada perjumpaan dengan pria atau wanita di suatu tempat. Misalnya di tempat kuliah, atau di tempat kerja, atau dimanapun kita bergaul. Nah, dalam etika Kristen, sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada rencana Allah di dalamnya. Sehingga Allah juga turut campur tangan dalam perjumpaan setiap orang. Nah, ketika kita sudah berdoa, kita akan dipertemukan oleh Tuhan
akan dipertemukan oleh Tuhan Allah dengan seseorang yang sudah kita doakan itu. Kita akan berjumpa dengan dia. Setelah kita berjumpa, di sini ada pengenalan. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, pastinya kita berkeinginan untuk berkenalan, bahkan untuk bersahabat dengan dia. Nah, pengenalan ini bukan hanya tentang berteman saja, sama seperti yang saya katakan tadi, bisa juga bersahabat, bahkan bersahabat dulu, sehingga kita bisa mengetahui, bagaimana kelakuannya, bagaimana sifatnya, apa sifat buruknya, apa kelebihan dan kekurangannya, sehingga ketika kita sudah menikah, kita sudah mengetahui bagaimana sifat aslinya ketika dia begini, ketika dia begitu, supaya tidak ada percecokan, melainkan saling menghargai dan saling pengertian. Nah, setelah pengenalan, kita akan masuk di dalam penjajakan atau pacaran. Nah, pacaran sekarang ini sudah tidak asing lagi, tetapi ada yang berpacaran yang belum melewati tahap-tahap yang saya telah jelaskan tadi, berdoa, perjumpaan, pengenalan, tetapi langsung di pacaran. Nah, itulah pentingnya kita harus memiliki etika untuk memilih pasangan hidup yang nantinya akan berada bersama-sama dengan kita sampai nafas kita habis. Kita akan selalu bersama-sama dengan dia. Di pacaran ini, itu sudah berbicara tentang keseriusan atau spesial. Serius di sini bukan berarti tahapan sebelum adalah tahapan main-main, tetapi dalam tahapan ini serius berarti telah mengarahkan pada tujuan dan pandangan ke depannya. Nah, biasanya kan kalau orang berpacaran, pastinya apalagi orang dewasa yang sudah siap untuk menikah, pastinya mereka itu sudah berbicara, mereka sudah saling berbicara tanggal berapa, tahun berapa mereka akan menikah. Nah, itu yang dinamakan berpacaran dalam keseriusan. Dan selanjutnya adalah menentukan pasangan hidup. Nah, menentukan itu bukan hal yang mudah. Karena dengan tahapan demikian, penentuan yang lebih serius dan serius sangat penting untuk diperhatikan. Karena akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dengan sangat berdampak besar. Nah, dalam menentukan pasangan hidup, yang pertama, kita harus melihat dan mengetahui bahwa pernikahan harus bersifat monogami. Nah, karakteristik paling mendasar dan pernikahan adalah bahwa pernikahan merupakan satu kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Menentukan pasangan hidup hanya menentukan satu orang saja untuk menjadi pasangan hidup yang bersama terus-menerus dalam susah maupun duka, sedih, bahagia, miskin, kaya, dan juga sakit maupun sehat, yang berarti setia selamanya. Dan yang kedua, pernikahan harus antara yang seiman. Seiman di sini berarti seorang pria dan seorang wanita itu mempunyai kepercayaan yang sama dan menyembah Kristus serta memiliki komitmen pada iman tersebut. Kita bisa lihat dalam Yohanes 2 ayat 15-17. Kita harus memilih pasangan hidup yang satu iman dengan kita. Jangan kita menikah dengan seorang yang sesat atau mengajarkan kita untuk lebih menjauh dari Kristus. Tetapi kita harus mencari yang seiman. Nah, dan yang ketiga, bertekad mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Nah, perjanjian di sini itu adalah hal yang serius. Jadi jika suami dan istri sudah menikah, mereka harus berjanji di hadapan Tuhan. Mereka harus mengikat janji bahwa mereka akan selalu terus bersama. Mereka harus terus saling menyayangi, saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi itu adalah kunci dari kebahagiaan. Nah, dan yang menjadi kesimpulan di saat ini adalah dalam memilih pasangan hidup, kita perlu berdoa dan meminta tuntunan daripada Tuhan terlebih dahulu sebelum memilih dan menetapkan pasangan hidup yang tepat. Agar apa? Agar supaya kita tidak terjebak dan salah dalam mengambil keputusan. Terima kasih, semoga kita semua boleh memilih pasangan hidup yang dekat dengan Tuhan dan boleh mendapatkan pasangan hidup yang tepat dan membuat kita bahagia. Oke, terima kasih.